pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang. Selamat sore jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Shalom. Mari bersama-sama kita akan memulai ibadah kita, dan kita mengundang seluruh jemaat Tuhan dapat bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini, di mana ibadah sore hari ini dimulai dengan satu pengakuan bahwasanya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang kasih setianya bagi setiap kita dari sekarang untuk selama-lamanya. Maka turunlah atas kita semua damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang boleh memimpin ibadah kita dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Amin. Saya undang jemaat boleh duduk kembali. Pemimpin pujian akan dilayani oleh Ibu Cornelius. Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Puji Tuhan. Sukacita ya saat ini ya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Tuhan kita. Kita sembah Tuhan kita. Kita angkat dengan satu pujian. Haleluya Yesus. Kau yang terindah Tuhan di dalam hidupku. Besar perkasa penuh
Tuhan. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang termanis Tuhan, Engkau yang layak ditinggikan Yesus, Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak kami sanjung Bapa, Engkau yang layak kami muliakan Tuhan, Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Tiada lutut tak berteluk Bapa, memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau yang layak disembah Tuhan, Engkau yang layak disanjung tinggi Bapa di tempat ini. Engkau yang terindah dalam hidupku Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas lawatan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau menyegarkan hati kami Tuhan. Engkau melawat kehidupan kami bersama Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, Bapa yang kudus yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa. Dengan cuaca yang saat ini tidak mendukung kami percaya kuasa-Mu hadir di tempat ini. Kuasa-Mu ada dalam setiap kehidupan kami bersama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang bertahta di atas pujian kami. Kami percaya ibadah saat ini mulai awal, pertengahan sampai kesudahannya yang menjadi pucuk pimpinan Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang terlibat berbagai macam bentuk pelayanan. Baik kami semua yang datang saat ini Tuhan, urapi dengan air yang daripada surga ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terlebih hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Hamba-Mu boleh menguatkan, boleh menyegarkan, boleh mengenyangkan Tuhan yang letih lesu dan berbeban berat. Mendidik, mengajar kehidupan kami ya Bapa. Menyatakan setiap kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ibadah saat sore yang indah ini kami buka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kami persilakan ibu-ibu untuk duduk kembali. Bapak Ibu, tidak ada yang kita ragukan ya kasih Allah. Kasih Allah itu ya dan amin dalam kehidupan kita bersama. Kita angkat dengan satu pujian. Tak akan ku ragu, kau menjaga
Tuhan, kita mendengarkan firman Allah dengan satu pujian. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan, yang sudah kau nyatakan dalam kehidupan kita bersama. Kita angkat pujian ini untuk menyambut kebenaran firman Allah. Kami undang Bapak Ibu terkasih untuk bangkit berdiri.
Mari kita berdoa. Benar Tuhan, janji-Mu terukir dalam kehidupan setiap kami. Dan biarlah kami boleh dibawa untuk percaya kepada setiap janji-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena kami boleh percaya bukan dari apa yang kami lihat, tetapi kami percaya oleh karena memang Engkau yang telah berfirman kepada kami. Dan tolonglah kami Tuhan untuk kami dapat mempercayai setiap perkataan-Mu Tuhan di dalam firman-Mu bagi kehidupan setiap kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus yang boleh memimpin setiap kami, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati hamba-Mu dan berkati kami semua ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu kembali. Shalom. Ya, mari Bapak Ibu kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-18. Mazmur 18 ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Mazmur 18 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-37. Saya akan bacakan bagi kita semua, Ibu-ibu, Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita masing-masing ya. Mazmur 18 ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-37, demikian firman Tuhan. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, Dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu. Tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada kesempatan saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat pada bagian ini ya. Mazmur 18 merupakan mazmur nyanyian syukur yang dinyatakan oleh Daud. Karena apa Bapak Ibu? Karena apa? Karena Daud ya sudah diluputkan. Daud sudah diberikan pertolongan oleh Tuhan dari cengkraman musuh-musuhnya. Terutama dalam hal ini adalah dari tangan Saul. Saul itu berikhtiar, Saul itu mempunyai keinginan untuk apa? Melenyapkan Daud yang menjadi saingannya saat itu, ya. Saul ingin supaya Daud ini mati gitu ya. Sehingga dengan berbagai macam cara, di dalam berulang-ulang kali Bapak Ibu ya, si Saul ini berusaha untuk melenyapkan. Tetapi Alkitab mengatakan Daud lolos ya. Memang kalau kita pelajari Bapak Ibu kisah hidup Daud, berulang kali nyaris Daud itu tertangkap. Nyaris Daud itu terbunuh ya. Berulang kali. Maka tidak heran kalau kita membaca Bapak Ibu dalam ayat yang kelima, Daud itu menggambarkan betapa hidupnya itu begitu dekat dengan maut. Begitu hidupnya itu dekat dengan kematian. Daud menggambarkan hidupnya, kalau kita lihat dalam ayat yang kelima, Bapak Ibu bisa membaca. Dikatakan bagaimana dia menggambarkan hidupnya itu dililit tali-tali maut. Atau dengan kata lain, dia terikat dan tidak bisa bergerak. Dia tidak bisa bebas. Maka sedikit waktu lagi Bapak Ibu yang terjadi, dia akan mati. Namun Daud menyaksikan, Daud begitu memperhatikan, dan Daud begitu istilahnya ya memberikan satu perenungan terhadap setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupannya. Meskipun tali maut itu sudah melilit dia, dan sedikitlah waktu lagi dia akan mati,
Daud tahu Bapak Ibu bahwa rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan. Itu bukan apa yang dia dengar dari orang lain, tetapi Daud menyaksikan di dalam dirinya sendiri. Di dalam pergumulannya dia katakan bagaimana hidupnya begitu dekat dengan maut, hidupnya begitu dekat dengan kematian. Tetapi Bapak Ibu, rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh siasat ataupun oleh rencana manusia yang ingin melenyapkan dia. Tuhan kemudian dikatakan apa? Melepaskan Daud daripada cengkraman Saul. Maka kemanapun Daud pergi, kita bisa melihat selalu ada perlindungan Tuhan. Kemanapun Daud melangkah, kemanapun dia pergi Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana ada perlindungan Tuhan yang dinyatakan kepada Daud. Apa yang menjadi rahasia Bapak Ibu? Kita kepengen gitu ya, ataupun kita pun ingin mengalami satu kemenangan demi kemenangan Bapak Ibu. Kalau dikatakan kemenangan demi kemenangan, kemenangan itu tidak akan pernah terjadi ketika kita hanya bisa berdiam diri gitu ya, berpasrah dan tidak bertindak. Kita bisa melihat apa yang dinyatakan oleh Daud. Daud yang menjadi rahasianya Bapak Ibu, bagaimana dia menjadikan Tuhan itu sebagai sosok yang membuat dia yakin bahwa dirinya ini adalah biji mata Tuhan. Karena itu dia berlindung di bawah naungan sayap Tuhan. Dan itulah yang membuat Daud merasa aman. Itulah yang membuat Daud merasa aman ketika dia ada di bawah naungan sayapnya Tuhan. Dan di dalam Mazmur 18 ini kita melihat bagaimana Daud itu pun menjadikan Tuhan Bapak Ibu sebagai bukit batu. Tadi kita sudah nyanyikan, sebagai gunung batu keselamatannya. Bukit batu adalah tempat yang aman untuk binatang yang lemah ya, berlindung Bapak Ibu ya. Dan binatang yang lemah kalau kita bisa mencatat adalah salah satunya adalah pelanduk ya. Pelanduk itu Bapak Ibu nyaris tidak punya kelebihan apa-apa dibandingkan binatang-binatang yang lain. Kalau rusa memang lemah, tapi dia punya kelebihan, dia bisa apa? Punya ya cepat lari ya. Dia punya kelebihan, dia bisa cepat lari. Ular punya kelebihan, dia bisa ya. Tetapi pelanduk Bapak Ibu yang terkasih nyaris tidak punya kelebihan apa-apa. Lalu bagaimana dia bisa selamat dari predator yang hendak memangsanya? Maka dia menjadikan bukit batu itu tempat persembunyiannya yang aman. Kelemahannya membuat dia bergantung, kelemahannya membuat dia berlindung di bawah bukit batu. Dan Daud berkata Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah gunung batuku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah kubu pertahananku. Bapak Ibu, pada waktu sebuah kerajaan ya, ataupun sebuah kota itu dikatakan kota yang kuat ataupun tidak Bapak Ibu, itu ditentukan oleh kubu pertahanan. Atau dengan kata lain kota benteng. Kalau kota benteng ini Bapak Ibu direbut, dihancurkan, maka musuh akan masuk menjarah dan mengambil semuanya. Tetapi kalau sebuah kota ataupun sebuah kerajaan dikelilingi dengan kota benteng yang kuat, maka musuh itu sulit sekali untuk masuk. Dan Tuhan dijadikan oleh Daud dikatakan sebagai gunung batu, kubu pertahanan, kota benteng. Daud menjadikan Allah sebagai perisai yang akan melindungi dia. Dan itulah sekali lagi Bapak Ibu yang membuat Daud yakin bahwa dia sangat aman bersama dengan Tuhan. Dan mazmur-mazmur lainnya Bapak Ibu kalau kita membaca, di situ dinyatakan bagaimana ketika dia katakan hanya dekat Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah keselamatanku. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kita boleh melihat sebuah tema janji Tuhan yang murni itu seperti apa Bapak Ibu? Kita merealisasikan, kita mengerti dalam kehidupan yang berdosa yang sedang bergerak pada kehidupan yang semata-mata merupakan kehidupan yang mekanis dan rutinitas ini Bapak Ibu. Yang tidak lagi kita mendapatkan maknanya seakan-akan ya udah wes kita jalani. Bangun pagi, kerja gitu ya. Sebagai ibu rumah tangga ya kerjakan tugas sebagai ibu rumah tangga. Sebagai karyawan yang kerja ya sudah kerjakan. Kita tidak lagi mendapatkan makna.
Hidup kita seolah-olah flat gitu ya. Hidup kita seolah-olah datar gitu Bapak Ibu. Namun kita belajar dari kehidupan seorang Daud. Daud yang mampu mengubah keseharian menjadi sebuah rangkaian momen-momen penting di mana dia menyaksikan kehadiran serta keterlibatan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tahu Bapak Ibu bahwa tidak serta-merta Tuhan selalu membawa dia di padang yang berumput hijau. Tidak serta-merta Tuhan membawa dia ke aliran sungai yang mengalir. Tetapi terkadang Tuhan pun menuntun dia di dalam lembah kekelaman. Tetapi Daud tidak menjadi protes ya. Daud kemudian tidak menjadi marah-marah kepada Tuhan. Kemudian Alkitab tidak mencatat kemudian Daud meninggalkan Tuhan. Tidak Bapak Ibu. Ya. Tetapi kita bisa melihat bagaimana Daud merangkai. Dia mencoba memaknai. Dia mencoba untuk memberikan satu arti di tengah-tengah segala dinamika kehidupan, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Hal yang terpenting adalah bukan pada permasalahannya, tetapi bagian yang terpenting adalah bagaimana dia boleh menyaksikan kehadiran serta keterlibatan Tuhan di dalam hidupnya. Itu yang terpenting Bapak Ibu ya. Sehingga ketika dia di dalam keadaan pergumulan, ketika dia di dalam keadaan masalah Bapak Ibu, dia tidak melihat ya, fokusnya bukan pada masalah itu ya. Fokusnya bukan kepada persoalan itu. Dia tahu Bapak Ibu, yang menjadi fokusnya adalah belajar untuk memandang, belajar untuk merasakan akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Itulah yang menjadikan waktu yang kita miliki ini Bapak Ibu sangat berarti ya. Setiap momen, setiap peristiwa itu dijadikan berarti Bapak Ibu ketika kita boleh menghadirkan, dalam arti kata kita boleh merasakan dan menyaksikan kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Dan kehidupan Daud adalah satu kehidupan yang terus menerus Bapak Ibu ya mengalami kemajuan gitu ya. Dia terus menerus mengalami kemajuan dalam pengenalannya akan Allah yang hidup itu. Allah yang dia percayai. Mengapa Bapak Ibu? Karena arah hatinya itu selalu tertuju kepada Tuhan. Arah hatinya selalu difokuskan kepada Tuhan. Yang dipaparkan Daud di dalam kesaksiannya yang tulus, yang jujur kepada Tuhan. Kesaksian seseorang yang mengenal dirinya dengan benar. Seseorang yang mengungkapkan siapa dirinya secara jujur di hadapan Tuhan. Tiada yang tersembunyi, dikatakan Tuhan selidiki. Ini sebuah ungkapan yang begitu lancang kalau kita bisa melihat Bapak Ibu ya. Sebuah ungkapan yang begitu berani. Tetapi Daud, dia mau jujur datang kepada Tuhan. Tuhan selidiki aku. Lihat hatiku. Apakah benar dan sungguh aku mengasihi akan Engkau atau tidak Tuhan? Jika kita membaca sepintas Bapak Ibu, seolah-olah terdapat ya dalam ungkapan-ungkapan Daud satu kesombongan gitu ya. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Namun kita melihat sesungguhnya yang kita dapat mengerti dari kalimat tersebut di dalam konteks bahwa seseorang yang memiliki integritas tidak perlu menyangkal integritas itu ya. Seseorang yang memiliki integritas itu tidak perlu Bapak Ibu menyangkal integritas yang ada pada dirinya. Sehingga dia dengan berani, Tuhan, aku datang. Engkau tahu kedalaman hatiku. Engkau mengenal aku lebih daripada aku mengenal diriku. Lebih daripada manusia mengenal siapa aku, Engkau mengenal aku. Dan Daud datang kepada Tuhan di dalam sikap keterbukaannya, di dalam sikap kejujurannya. Dan hal ini bisa kita lihat dari kehidupan Daud adalah bagaimana ketekunan hidup di dalam kebenaran. Makanya kita bisa melihat bagaimana Daud itu setiap hari Bapak Ibu boleh mengalami kemajuan di dalam pengenalannya akan Allah yang hidup. Tidak serta-merta kita melihat wah perjalanannya selalu baik sehingga dia mengenal Allah dengan baik. Tidak. Dia mengenal Allah yang boleh memimpin dia di padang rumput yang hijau. Sekaligus dia mengenal Allah yang juga boleh memimpin dia di dalam lembah yang kelam.
Jadinya dia tidak membedakan gitu Bapak Ibu ya. Tetapi bagaimana dia belajar. Di padang rumput yang hijau, dia belajar bahwa bagaimana Allah itu adalah Allah pemelihara atas kehidupannya. Dan di dalam lembah kekelaman dia belajar bahwa ya, gada dan tongkat Tuhan itulah yang boleh menjadi penghiburan atas kehidupannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bisa melihat sepanjang hari, sepanjang waktu. Mengapa nanti kita bisa melihat Bapak Ibu ya, tidak serta-merta Daud itu begitu istilahnya itu mencapai satu titik di dalam pengenalan akan Allah yang begitu ya, sebagai sebuah aktualisasi yang luar biasa dalam kehidupannya. Ada sebuah proses Bapak Ibu yang begitu panjang yang dialami oleh Daud. Setiap hari ya, dia belajar dikatakan dengan tekun hidup di dalam kebenaran. Ya, Daud memang bukan orang yang sempurna. Dia bersalah dalam banyak hal. Dia berdosa dan melakukan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah. Namun dia tetap mengikuti jalan Tuhan. Ini yang menjadi kuncinya Bapak Ibu ya. Ada konsistensi dalam pergumulannya. Dia jatuh, namun dikatakan apa bagian firman Tuhan? Bagaimana Tuhan itu tidak membiarkan sampai tergeletak. Daud segera bangkit kembali. Dia gagal, tapi dia tidak mau Bapak Ibu berlama-lama ataupun berdiam diri di dalam kegagalannya. Dia memulai kembali ketekunannya dalam mengikut Tuhan. Dan inilah juga merupakan ketekunan sebagai orang-orang kudus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya tadi ya, di dalam ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-30 Bapak Ibu, bagaimana Daud membicarakan tentang keadilan Tuhan yang boleh menakar hidup setiap manusia. Sehingga dengannya Bapak Ibu, bagaimana Daud itu memegahkan Allah yang dikatakan jalannya sempurna adanya. Nah, pengertian tentang keadilan Tuhan inilah Bapak Ibu yang membuat Daud memiliki kemegahan di dalam Tuhan. Yang membuat Daud itu dapat bersukacita di dalam Tuhan. Tidak hanya di tengah-tengah keadaan baik-baik saja Bapak Ibu, justru di tengah-tengah keadaan yang tidak baik-baik sekalipun dia boleh merasakan akan kehadiran Tuhan. Dan ketika kita memperhatikan kehidupannya, dia tidak dibebaskan ya. Dia tidak dibebaskan dari kesulitan dan penderitaan. Maka di sini kita bisa menarik kesimpulan Bapak Ibu, bagaimana orang-orang yang cinta Tuhan, orang-orang yang datang istilahnya itu hatinya boleh tertuju kepada Tuhan. Tidak serta-merta Bapak Ibu dia dibebaskan dari kesulitan dan penderitaan. Ada banyak contoh di dalam Alkitab, termasuk Daud, lika-liku perjalanan kehidupannya, jatuh bangunnya seperti apa. Kita bisa melihat bagaimana juga dengan Ayub. Kita bisa melihat juga tokoh-tokoh iman lainnya Bapak Ibu. Orang yang mengasihi, orang yang mencintai Tuhan di dalam kehidupannya tidak serta-merta Bapak Ibu dibebaskan dari kesulitan dan penderitaan. Namun kita bisa melihat perspektif inilah Bapak Ibu yang boleh mengubah cara kita berpikir ataupun cara kita menghadapi persoalan. Hidupnya bukanlah satu kehidupan yang senantiasa lancar. Namun dia tetap bermegah di dalam Allah, yaitu Tuhan, gunung batu bagi semua dikatakan orang yang berlindung kepadanya. Di dalam kesulitan, di dalam penderitaan hidup, disitulah Daud belajar Bapak Ibu untuk melihat serta mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Bagi kita Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang berkat, selalu melulu yang ada dalam pikiran manusia itu selalu apa? Uang. Apalagi Bapak Ibu? Harta, benda, kekuasaan, pokoknya materi dan sebagainya. Ya. Ketika kita berbicara tentang berkat Tuhan, kita selalu Bapak Ibu ya, yang ada di dalam benak kita ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Tetapi Daud Bapak Ibu berbeda. Daud di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan yang dialami, dia belajar sekali lagi untuk melihat serta mendapatkan berkat yang sesungguhnya. Dan berkat yang sesungguhnya yang dipahami oleh Daud adalah
diri Tuhan sendiri. Berkat yang sesungguhnya, yang ingin dialami, yang ingin dimiliki oleh Daud adalah diri Allah sendiri. Sehingga di dalam kesulitan, di dalam penderitaan, seringkali kita berharap agar Tuhan memberkati kita dengan mengubah situasi, ya, dengan mengubah kondisi yang sedang kita alami. Dan jika itu tidak terjadi, Bapak Ibu, kita berpendapat bahwa berkat itu kok belum turun. Mengapa Tuhan, gitu ya? Kita sering berdoa, kita sering berseru kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, aku sudah memohon. Mengapa? Namun berbeda dengan Daud, Bapak Ibu, yang sepanjang hidupnya belajar bahwa berkat terbesar bagi dirinya dan juga bagi diri setiap orang percaya adalah Allah sendiri. Ya, Daud menceritakan pertolongan Tuhan, dia menceritakan kebaikan Tuhan, dia menceritakan berkat yang Allah berikan di sepanjang kehidupannya. Dan yang selalu dia saksikan, Bapak Ibu ya, yang selalu Daud itu boleh nyatakan, bukan pada harta benda ataupun pada kekuasaan yang dia miliki. Karena dia tahu segala sesuatunya ini bersumber dari Allah. Segala sesuatu yang dia bisa miliki, sumbernya adalah Allah sendiri. Maka itu Bapak Ibu yang dia kejar bukan pada harta ini. Dia tahu bahwa Allah akan pelihara sedemikian rupa. Dia tahu bahwa Allah akan memelihara setiap anak-anaknya. Maka yang dia kejar, mata hatinya Bapak Ibu beralih. Tidak pada kemilauan dunia ini, tetapi kepada kemuliaan Tuhan. Daud, sekali lagi Bapak Ibu, dia tidak minta bukti. Dia tidak minta bukti ataupun tanda bahwa Allah itu layak dipercaya. Dia tidak mengatakan, Tuhan, aku mau percaya kepadamu asalkan Tuhan berkati aku. Aku baru percaya bahwa engkau itu Allah. Daud tidak, istilahnya itu minta bukti, dia tidak minta tanda bahwa Allah layak dipercaya sehingga dia berseru, Tuhan sembuhkan aku. Kalau engkau sembuhkan aku, baru aku percaya bahwa engkau adalah Allah. Daud tidak mengatakan demikian, Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa melihat sebaliknya. Dia terlebih dahulu percaya kepada Allah di tengah-tengah kehidupannya yang sulit. Dan di dalam iman yang demikian, dia sanggup melihat berkat Allah yang besar. Pada masa lalu, Tuhan sudah tolong dia. Masa sekarang, sampai selama-lamanya. Sebagaimana matahari selalu terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kita bisa melihat apa yang menjadi tulisan Daud, dikatakan demikian pula. Kesetiaan Tuhan tidak akan berhenti di sepanjang umur kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa melihat pada saat ini, ya. Kita boleh melihat pada kehidupan setiap kita. Daud di dalam bagiannya ayat yang ke-31 tadi Bapak Ibu, dia mengatakan bahwa adapun Allah itu jalannya sempurna. Janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Adapun Allah, dia boleh menyatakan siapakah Allah di dalam kehidupannya Bapak Ibu ya. Dikatakan jalannya sempurna. Meskipun tidak terselami, meskipun tidak terpahami oleh pikiran manusia, oleh otak manusia yang begitu sangat-sangat terbatas Bapak Ibu. Tetapi Daud sekali lagi dia belajar untuk mengenal Allah di dalam kehidupannya secara kontinuitas ya. Dia belajar untuk mengenal Allah sehingga apa Bapak Ibu, hidupnya itu progresnya itu boleh semakin maju ya. Semakin maju, semakin hari semakin maju. Dikatakan jalannya sempurna. Meskipun tidak terpahami, meskipun tidak mampu untuk dimengerti. Apalagi ketika kita di tengah-tengah di titik ya keterpurukan kita untuk bisa memahami situasi dan kondisi yang sedang kita alami saat ini Bapak Ibu. Kita tidak pernah tahu jalannya Tuhan. Tetapi apa yang dinyatakan oleh Daud, bahwa jalan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, kalau kita pasang GPS, bisa saja GPS ataupun ketika kita hendak pergi ke suatu tempat Bapak Ibu, dia bisa ngawur gitu ya, membawa kita
pernah Bapak Ibu saya pergi ke ke Pacet saat itu menghadiri wisuda di SCT Abdi Allah gitu ya. Kita dibawa ke hutan loh. Padahal ada jalan yang ini Bapak Ibu. Maksudnya tuh, loh ini kok jalannya sampai nggak ada sinyal gitu ya. Wah ini nggak usah wes pakai GPS gini, kita disasar-sasarkan gitu ya. Bukan disasar-sasarkan, itu dibawa berputar-putar gitu ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita bisa melihat apa yang Daud katakan, bahwa jalannya Tuhan itu sempurna. Karena apa Bapak Ibu? Dikatakan janji Tuhan itu adalah murni. Pertama kita katakan di Alkitab katakan bahwa jalan Tuhan itu sempurna, dan dikatakan janji Tuhan itu adalah murni. Janji, firman Tuhan, perkataan Tuhan itu sama Bapak Ibu ya. Kalau NIV mengatakan bahwa perkataan-perkataan Tuhan itu tidak bercelah ya. Perkataan Tuhan, firman Tuhan itu tidak bercelah. Dia murni. Murni itu kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tanpa campuran ya. Yang ada di dalamnya. Dia begitu murni. Mengapa Bapak Ibu? Daud begitu yakin bahwa jalan Tuhan itu sempurna meskipun dia ada di dalam lembah kekelaman. Mengapa Daud mengatakan bahwa janji Tuhan itu adalah murni? Bapak Ibu, Daud berpikir, Daud itu mencoba untuk mempelajari. Dia mencoba untuk mengenal akan Allah yang dia sembah. Dia mengatakan ya, manusia itu ketika memberikan petunjuk bisa salah, ya. Ketika memberikan arahan bisa keliru. Ketika memberikan janji janji itu tidak ditepati. Ketika memberikan satu pengharapan, bisa saja pengharapan itu merupakan satu pengharapan yang kosong. Berapa banyak orang yang menjadi kecewa oleh karena janji-janji gitu ya. Berapa waktu yang lalu, udah lama Bapak Ibu. Ini padahal udah tua gitu ya, nggak tua-tua sekali sih. Dia menceritakan nostalgia ketika masih pacaran sama suami gitu ya. Wah kalian, padahal itu suaranya memang suaminya di dalam gitu, tapi dia mencoba untuk suaranya itu dibesar-besarkan supaya suaminya itu bisa dengar gitu ya. Dulu kalian waktu pacaran gitu ya, wah ngomongnya kita akan selalu bersama dalam suka duka, kita selalu bergandengan tangan gitu kan. Sekarang loh ke gereja, habis parkir motor langsung gitu ngajar, aku ditinggal. Padahal dulu waktu pacaran pertama-tama nikah, wah bergandengan tangan ke gereja gitu ya Bapak Ibu ya. Wah gombal katanya gitu ya. Ya katakan iya Bu, tapi kenapa kok suaranya buanter gitu ya, supaya mungkin suaminya dengar gitu Bapak Ibu ya. Dan itulah janji manusia ya. Ketika manusia berjanji, bisa janji itu tidak ditepati dan membuat kita menjadi kecewa. Dan terkadang Bapak Ibu, pengalaman kita dikecewakan oleh manusia itu terkadang kita bawa gitu ya. Loh Tuhan katanya engkau berjanji, engkau mau menolong aku udah berseru, aku udah berdoa, mana janjimu Tuhan? Katanya engkau berfirman bahwa engkau akan menolong, menyembuhkan dan sebagainya. Tapi kok kebalikan yang terjadi Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Daud tidak berpikiran seperti itu tentang Tuhan. Dia tidak keliru untuk menilai Tuhan. Dia sungguh-sungguh ya memohon untuk dia boleh mengenal siapa Allah. Dan itulah yang membuat dia Bapak Ibu sadar betul ya bagaimana dia menilai dirinya. Daud belajar di dalam pengenalannya akan Tuhan, dan dia mampu memberikan sebuah pernyataan bahwa jalan Tuhan itu sempurna dan janji Tuhan itu murni. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berfirman adalah Tuhan yang setia. Alkitab Bapak Ibu di dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru kita melihat bagaimana kesetiaan Tuhan itu dinyatakan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kesetiaan Tuhan inilah Bapak Ibu yang menjadikan Daud itu boleh percaya. Dia katakan, Tuhan meskipun jalanmu tidak terselami, meskipun jalanmu itu tidak dapat kami mengerti, tetapi bukan pada jalan ini aku boleh belajar untuk melihat kepada Tuhan yang setia. Manusia bisa tidak setia karena dalam keadaan berdosa gitu ya. Di dalam keadaan
keterbatasan untuk dapat memahami. Tetapi Tuhan yang disembah oleh Daud, yang dipercayai oleh Daud, dikatakan oleh Daud bahwa janji Tuhan itu murni, berbeda Bapak Ibu ya dengan janji manusia. Oleh karena apa? Tuhan itu adalah Tuhan yang setia. Dia adalah Allah yang hidup. Dia akan selalu menuntun kita. Ya, dia akan selalu membimbing, dia akan selalu mengarahkan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui firman Tuhan. Firman Tuhan dikatakan sebagai pelita, sebagai terang bagi kaki dan jalan kita. Itulah yang akan memimpin kita langkah demi langkah dalam kehidupan ini Bapak Ibu ya. Ya, di tengah-tengah situasi mungkin yang kelam, tengah-tengah situasi yang gelap, yang sungguh kita tidak mampu, Tuhan apa yang akan terjadi di depan. Tapi kita boleh belajar Bapak Ibu seperti Daud. Dia belajar untuk memandang kepada Tuhan, bahwa janji Tuhan itu adalah murni. Dia bekerja Bapak Ibu. Dikatakan dia bekerja di dalam waktunya. Dia bekerja di dalam caranya yang sungguh tidak pernah kita duga, yang sungguh tidak pernah kita pahami. Itulah yang dirasakan oleh Daud. Sehingga Daud Bapak Ibu mengatakan, siapakah Allah selain dari Tuhan? Dia berbicara ketika dia mengatakan, kulayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku. Dia boleh menyatakan Bapak Ibu bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup. Siapa? Dengan apakah kita bisa istilahnya itu ya membandingkan Allah yang hidup itu? Dan dia katakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu, tempat perlindungan kita. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, Daud sadar betul dia tidak punya keahlian untuk berperang karena dia latar belakangnya adalah seorang gembala. Dari kecil dia tidak diajar tentang militer gitu ya, tentang bagaimana dia harus berperang. Tapi Daud menyatakan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-37 itu dia nyatakan Bapak Ibu. Dia katakan, aku ini nggak punya pengalaman, aku ini tidak bisa, aku ini tidak mampu untuk berperang, untuk menaklukkan, untuk menghalau musuh-musuh yang ada di depanku. Tetapi Daud mengatakan bahwa Allah lah yang boleh mengajarkan kepadanya. Luar biasa Bapak Ibu ya. Panggilan Daud itu disertai oleh tanda yang dinyatakan oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Sehingga kemenangan demi kemenangan itu yang dialami oleh Daud untuk mengalahkan musuhnya. Dia katakan, bukan dengan kekuatanku. Aku tidak punya keahlian. Aku tidak punya satu kemampuan. Tetapi dikatakan bahwa dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang dikatakan Bapak Ibu, membuat aku berdiri di bukit-bukit dan mengajarkan aku untuk berperang, sehingga lenganku dikatakan dapat melenturkan busur tembaga. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, dan dikatakan Bapak Ibu, tangan kananmu menyokong aku, kemurahanmu membuat aku besar. Bapak Ibu, luar biasa ya. Bagian firman ini tidak ada satupun Bapak Ibu yang dapat membuat Daud itu menyombongkan diri di hadapan Allah. Daud sungguh-sungguh sadar, seperti tadi pelanduk itu Bapak Ibu ya, dia bersembunyi, dia merasa aman di bawah gunung batu. Demikian juga Allah mengajarkan kepada kita melalui apa yang dinyatakan oleh Daud, bahwa dia adalah gunung batu perlindungan kita. Tuhanlah yang boleh menyatakan semua kemenangan demi kemenangan yang dialami oleh Daud Bapak Ibu. Dia tidak mengatakan karena aku. Dia juga tidak mengatakan karena aku belajar, karena aku begini, karena aku begitu, tidak. Tetapi selalu yang dinyatakan oleh Daud adalah Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengerjakan, Tuhan yang bertindak di dalam kehidupannya. Maka Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana di dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ada banyak janji Tuhan yang ditujukan kepada umatnya. Artinya Bapak Ibu, setiap kita anak-anak Tuhan boleh mengalami, boleh menikmati janji Tuhan. Ratapan
3 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23 mengatakan demikian Bapak Ibu, bahwa kasih setia Tuhan tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Maka kita bisa melihat bagaimana kita boleh memandang terhadap janji Tuhan. Kita boleh memandang Bapak Ibu bukan lagi kepada, kita boleh memandang seperti manusia berjanji, tapi kita boleh belajar melihat kepada siapa yang memberikan janji itu. Ketika Tuhan berjanji, dan janji itu dinyatakan di dalam firman-Nya Bapak Ibu. Terlebih ketika kita ada di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kesesakan, kemana kita berlari? Berlarilah kepada Tuhan, ya. Dia tempat teraman bagi kita. Jangan berlari kepada manusia. Manusia sehebat apapun dia, tetap terbatas. Bahkan ketika kita berlari kepada manusia, kadang bukan pertolongan yang kita dapatkan, tetapi sering kali kekecewaan. Itu sebabnya Alkitab menulis, terkutuklah manusia yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan sesamanya, gitu Bapak Ibu ya. Marilah kita belajar berlari kepada Tuhan. Kita mengakui Dia di dalam segala laku kita, bahwa kita boleh ada sampai saat ini. Ya, semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh diberkati, ya, ketika Tuhan memberikan kesempatan kita untuk boleh menikmati berkat Tuhan. Jangan sampai mata kita itu disilaukan oleh berkat itu Bapak Ibu. Tetap seperti Daud, matanya tetap tertuju kepada Tuhan. Mungkin hari-hari ini hidup kita penuh dengan tekanan. Mungkin hari-hari ini kita berada di dalam sebuah ancaman. Ancaman terhadap bisnis, pekerjaan, dan lain sebagainya. Mungkin kita berada di masa-masa krisis kehidupan kita. Maka jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Dan kita melihat bagaimana tangan Tuhan yang perkasa itu melepaskan kita. Bagaimana tangan Tuhan itu menyelamatkan kita. Dan memberikan perlindungan serta kemenangan kepada kita. Kita mau belajar dari tokoh iman yang adalah Abraham Bapak Ibu ya. Tuhan berjanji. Kalau dikatakan Bapak Ibu Abraham maupun istrinya Sarah, ketika dilihat di dalam sudut pandang manusia, tidak mungkin ya dia bisa mempunyai keturunan di masa tuanya. Tidak mungkin. Abraham sendiri bagaimana mungkin? Sebab istriku Sarah ini sudah nggak memungkinkan lagi sebagai seorang wanita untuk dapat melahirkan. Dia sudah mati haid dikatakan. Tetapi Bapak Ibu kita bisa belajar dari Abraham juga. Ya, Abraham belajar untuk percaya bahwa apa yang mustahil bagi manusia, bukan pada janji itu Bapak Ibu, tapi Abraham maupun Daud dan tokoh-tokoh iman lainnya belajar ketika Allah berfirman, Allah berkata, Allah berjanji, yang mereka lihat adalah kepada Allah itu. Ya, dia melihat kepada Sang Pemberi janji itu. Janji Tuhan itu iya dan amin di dalam kehidupan setiap kita anak-anak Tuhan. Perkataan Tuhan itu Bapak Ibu tidak bercelah. Perkataan Tuhan itu adalah firman yang keluar dari mulut Allah. Allah yang setia. Dan biarlah kita boleh juga Bapak Ibu di dalam kehidupan ini, sehebat apapun pergumulan yang kita alami, sehebat apapun tekanan yang saat ini sedang kita alami, sehebat apapun ancaman yang saat ini sedang kita alami, sehebat apapun krisis yang kita alami saat ini, jadikan Tuhan sebagai perlindungan kita. Amin. Biarlah kita boleh belajar Bapak Ibu mempercayai janji Tuhan. Sembari kita boleh melihat kepada Dia, Sang Pemberi janji itu adalah Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang Immanuel. Dia berjanji juga ya, di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus yang sebentar Bapak Ibu kita akan rayakan kelahirannya. Itu adalah janji Allah yang sudah digenapi bagi setiap kita. Masihkah kita menjadi ragu Bapak Ibu?
Masihkah kita menjadi tawar hati? Masihkah kita menjadi orang-orang yang mungkin Bapak Ibu dalam kehidupan ini mulai menjadi pesimis? Mungkinkah Tuhan? Mungkinkah Tuhan? Karena apa? Karena kita mulai berfokus Bapak Ibu pada sekeliling kita. Tuhan, aku udah begini. Tuhan, aku sudah begini. Tuhan, aku begini. Mungkinkah Tuhan? Tapi mari saat ini Bapak Ibu kita belajar untuk mengarahkan hati kita hanya memandang kepada Tuhan yang setia itu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau merespon akan firman Tuhan. Kita mau katakan, Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, mengatasi setiap masalah dan pergumulan hidup ini. Tuhan, kami mau berlindung di bawah naungan sayap-Mu, Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari bersama-sama kita mau katakan, Bapak Ibu. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Dengan sayap-Mu Tuhan ku akan terbang tinggi. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Mari kita berdoa, Tuhan, tolonglah setiap kami. Biarlah kami boleh belajar, Tuhan, belajar untuk mengenal akan Allah kami yang hidup. Belajar untuk boleh mengenal akan Engkau, Tuhan, di dalam kebenaran-Mu. Sehingga di tengah-tengah pergumulan apapun yang boleh kami alami, Tuhan, kami mau belajar untuk memandang kepada Tuhan. Di tengah badai kehidupan dunia ini, Tuhan, kami tahu ketidakmungkinan, kemustahilan. Tetapi ketika kami memandang kepada Tuhan, kepada Tuhan yang berfirman, kepada Tuhan yang memberikan janji, kepada Tuhan yang memberikan hukum-hukumnya kepada setiap kami, Tuhan, maka kami boleh menjadi kuat, kami boleh menjadi teguh di dalam Engkau, Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Biarlah hati kami boleh semakin hari, boleh semakin percaya, boleh mempercayai Engkau, Tuhan, Allah yang setia, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya.
Terima kasih Bapak, Tuhan yang menolong setiap kami dan memimpin kami untuk kami dalam hari lepas hari yang boleh kami jalani pun Tuhan, kami boleh belajar untuk memaknai hidup ini di dalam kehadiran dan keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kau yang sedang merendah masa depan kami, Kau yang sedang merendah Tuhan hari-hari depan kami Tuhan, dan rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Meskipun jalan itu tidak mampu untuk kami selami, tetapi jalan-Mu adalah yang sempurna Tuhan, karena firman-Mu, titah-titah-Mu itu adalah murni dan tiada bercelah. Terpujilah Kau Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda firman Tuhan yang mengatakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarnya dan melaksanakannya. Juga atas nama seluruh jemaat GIA Surabaya Tengger, kami menyampaikan terima kasih atas pelayanan Pendeta Rian Waruwu. Tuhan Yesus yang memberkati. Mari kita akan membawa persembahan kita. Persembahan sebagaimana setiap minggu terakhir jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pembangunan selain kolekte yang biasa ya. Mohon diperhatikan untuk warna kantong merah persembahan pembangunan, biru kolekte biasa. Petugas persembahan malam ini Bapak Ibu Paidi, dan mari bersama-sama kita akan menyanyikan Besarkan Nama Tuhan. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati dengan limpah. Mari kita bawa persembahan kita
Nanti kami minta Bapak Daniel untuk berdoa buat persembahan kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih. Haleluya Yesus. Sore hari ini ya Tuhan. Haleluya. Tuhan dinantukan dalam ibadah kami. Ya Tuhan, terima Dalam kasih Tuhan. memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Amin, ya Bahkan Tuhan kami Yesus. sudah mendengar suara Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan Tuhan yang Yesus. disampaikan oleh pendeta Yes. Rian Waru sore Ya hari Tuhan ini. Yesus. Terima Kiranya kasih Tuhan. firman-Mu dapat mengajarkan kepada kami bahwa di tengah kesulitan seberat apapun masalah yang kami hadapi, ada Tuhan yang selalu setia menyertai kami. Amin ya Tuhan Yesus. Haleluya. Betul ya Tuhan Yesus. Agar kami dapat mengatasi segala kesulitan yang Ya kami Tuhan hadapi. Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan persembahan yang sudah terkumpul lewat jemaat-jemaat di tempat ini. Kami tahu persembahan kami tidak sebanding dengan kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Namun kami percaya kiranya persembahan kami Tuhan sucikan agar dapat dipakai untuk kegiatan-kegiatan ibadah di tempat ini. Amin. Haleluya. Memuliakan Tuhan sehingga nama Tuhan semakin diagungkan dalam dunia ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin ya. Saya akan bacakan untuk jadwal pengkhotbah hari Minggu depan. Di tempat ini akan dilayani oleh Pendeta Juni dengan pemimpin pujian Ibu Utami. Sementara untuk wilayah Darmo Harapan Pagi oleh Bapak Pendeta Jimmy Setiawan, Darmo Harapan Sore Pendeta Jimmy Setiawan juga. Koblen Tengah Pendeta Muda Petrus Purnama, juga Bromo Pagi Pendeta Petrus Purnomo, Bromo Sore Pendeta Anugrah Laya, Ruko Gateway Pendeta Jimmy Setiawan. Kebaktian kaum wanita diadakan di Raya Darmo Harapan PF1 pukul 16 dengan pembicara Saudara Thomas Erwin dan dilanjutkan dengan pendalaman Alkitab pukul 17.30 membahas kitab Amsal 20 secara onsite dan streaming dan dilayani oleh Penatua Lindra Haryanto. Sedangkan PA online dilayani oleh Saudara Hilarianto. Hari Kamis besok tanggal 1 Desember ada kebaktian tengah minggu dengan petugas pujian Ibu Eni. Juga jemaat dapat mendukung pelayanan Natal, perayaan Natal dengan memberikan persembahan khusus ya melalui amplop yang ada di sana yang bertanda persembahan khusus dengan mencentang kotak atau kolom yang ada sesuai dengan persembahan yang dimaksud. Kemudian juga ada beberapa ini ya tempat yang direnovasi yang membutuhkan dana juga, yaitu renovasi Koblen. Dana yang dibutuhkan 90 juta. Dana yang terkumpul 39.251. Kemudian ada juga rumah ibadah PPI Wiyung yang membutuhkan dana 550 juta. Dana yang terkumpul 161.705.000. Kemudian ya Christmas Celebration 1 akan diadakan di GIA Surabaya Tengger Kandangan pada hari Minggu pukul 5 sore tanggal 11 Desember. Mari kita ajak semua rekan, saudara, keluarga, anak-anak semua boleh diajak ke tempat ini ya, untuk bersama-sama kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Untuk berita atau warta gereja secara lengkap, Bapak Ibu Saudara dapat membaca melalui WA grup masing-masing. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita, doa dan berkat oleh Pendeta Rian Waru. Mari saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan yang sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan kami kembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memberkati dan memimpin langkah-langkah kehidupan setiap kami Tuhan. Dalam berbagai macam perkara pergumulan dalam hidup ini kami mau belajar untuk mengandalkan dan boleh terus percaya kepada Engkau Tuhan yang terus bertindak memberikan yang terbaik bagi kehidupan setiap kami. Kami berdoa, kami mau serahkan untuk seluruh keberadaan jemaat-Mu Tuhan yang akan memberkati dan menolong dalam segala kondisi dan keadaan dalam mereka yang bergumul di tengah-tengah kelemahan tubuh. Kami mohonkan kiranya Tuhan juga yang akan memberikan kesembuhan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga jemaat-Mu boleh kembali beraktivitas dan boleh kembali melaksanakan setiap tugas dan jawab yang Tuhan percayakan. Dan kami berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul tengah-tengah kondisi ekonomi, Tuhan Kau yang menolong dan memberkati dalam pekerjaan. Kiranya Tuhan buat berhasil dan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan setiap harinya ya Tuhan. Terima kasih, biarlah jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam pengenalan dan mengasihi akan Engkau, melayani akan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan juga akan memberkati di dalam setiap pergumulannya, dalam setiap kerinduan dan harapannya, di dalam pertumbuhan secara kualitas maupun secara kuantitas. Di Gereja Isalmah Surabaya, khususnya di Tengger Kandangan ini juga Tuhan akan memberkati dan menolong setiap program-program dan setiap perencanaan ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan yang akan memberkati setiap jemaat Tuhan boleh setia dan juga boleh mengajak setiap rekan-rekan yang lain juga Tuhan boleh hadir berbakti memuji muliakan nama Tuhan di tempat ini, sehingga pelebaran kerajaan-Mu juga Tuhan boleh terus dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa, kami mau serahkan untuk keberadaan bangsa negara kami tercinta Indonesia. Tuhan yang akan memberkati bangsa negara kami serta dengan seluruh para pemimpin di bangsa kami, keadaan alam di bangsa kami Tuhan yang akhir-akhir ini kurang baik Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau yang sanggup menolong dan memberkati di dalam pasca bencana alam gempa yang terjadi di Cianjur dan beberapa tempat yang lain. Tuhan juga yang akan memberkati dan menolong, Tuhan yang memeliharakan dan mencukupkan setiap kebutuhan yang diperlukan bagi korban gempa Tuhan di Cianjur. Kami berdoa untuk pemerintahan kota setempat diberikan hikmat sehingga penanggulangan di dalam gempa ini Tuhan juga boleh teratasi dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan keberadaan bangsa negara kami tercinta Indonesia. Tuhan yang juga akan memberkati dan menolong. Terpujilah akan Kau Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami pada malam hari ini ke dalam tangan-Mu. Jika sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami mohonkan berkat penyertaan Tuhan juga boleh menyertai kami semua. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu sang terkasih dalam Tuhan, mari sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, kita boleh mengangkat tangan kita dan boleh menerima berkat yang daripada Tuhan. Maka damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus boleh dinyatakan bagi setiap kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa,
pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.